Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alep Serwindi dengan NPM 1917051067 akan menjelaskan teori informasi dari materi 8 hingga 15. Nah, untuk pertama, apa itu teori informasi? Informasi itu merupakan hasil pengolahan data sehingga mempunyai arti bagi setiap penggunanya. Lalu, kuantitas informasi itu adalah tentang penyimpanan. Penyimpanan itu adalah informasi dalam bit. Nah, maka teori informasi itu adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Claude S. Shannon, sehingga Claude S. Shannon itu disebut dengan bapak teori informasi. Lalu yang selanjutnya adalah sistem komunikasi digital atau SKD. Nah, di sistem komunikasi digital ini itu dari input message, lalu masuk ke input transencoder, lalu input sinyal, dan seterusnya sehingga ke output transencoder, mana output message. Nah, di mana sinyal yang diterima itu sama dengan sinyal yang ditransmisikan plus kebisingan. Dalam teori informasi itu ada 3 jenis, yaitu informasi sintaksis, yang dimana itu merupakan terkait dengan struktur pesan atau karakter yang membentuk informasi. Lalu informasi semantik, yang dimana itu merupakan terkait dengan makna pesan tersebut. Yang ketiga itu adalah informasi pragmatis. Informasi pragmatis itu terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Nah, contoh dari teori informasi yang ada itu contoh pertama adalah antara saya makan ayam goreng di McDonald, lalu di kalimat kedua itu adalah di McDonald saya makan ayam goreng. Nah, dari dua kalimat ini itu sudah berbeda dalam bentuk sintaksnya, karena dimana sintaksnya itu kata-katanya sudah berbeda, tapi memiliki arti yang sama, dimana artinya itu kita tuh makan ayam goreng di McDonald's. Nah, secara semantik dan pragmatis itu sama, jadi secara sintaks itu berbeda seperti itu. Nah, ini contoh di mana secara sintaks, semantik, dan pragmatis itu berbeda. Nah, contohnya itu seperti ini. Terjadi banjir di Indonesia. Lalu banjir terjadi di wilayah Jakarta di Indonesia. Saya jelaskan. Jadi yang kalimat yang pertama itu yang memiliki arti terjadi banjir di Indonesia. Jadi di Indonesia, di suatu negara itu banjir semua gitu loh. Sedangkan yang kalimat nomor 2 itu banjir hanya terjadi di Jakarta, yang dimana Jakarta itu adalah wilayah di Indonesia. Jadi di wilayah Indonesia itu tidak semua, hanya di wilayah Jakarta saja. Maka itulah dapat dikatakan secara sintaks, secara semantik dan pragmatis itu berbeda seperti itu. Lalu selanjutnya adalah probabilitas. Probabilitas itu besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, nilai probabilitas itu hanya terdiri dari 0 sampai dengan 1. Yang dimana arti 0 itu menunjukkan bahwa peristiwa itu pasti tidak akan terjadi jika nilainya 0. Dan jika nilainya itu 100% peristiwa tersebut akan terjadi. Jadi probabilitas suatu peristiwa dengan bernilai 1, maka peristiwa tersebut pasti akan terjadi seperti itu. Nah, probabilitas itu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Nah, di mana di rumus probabilitas itu adalah Px sama dengan X sama dengan N, dan di mana Px itu peluang kejadiannya X, sedangkan X itu adalah kejadian yang diinginkan, dan N itu semuanya kemungkinan yang akan terjadi. Misalkan 2 koin itu kemungkinan yang terjadi itu hanya 2, antara kepala dengan buntut. Sedangkan yang diinginkan tuh berapa kali bentuk koin yang dilemparkan, 3 kali untuk kepala, seperti itu. Nah, untuk entropi sendiri, dalam teori informasi, entropi itu memberi ketahuan kita jumlah informasi yang terkandung pada peristiwa yang diamati oleh peristiwa yang diinginkan. Jadi suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya atau Px-nya itu. Suatu dari entropi itu Hx adalah bits. Satuan dari entropi itu Hx, itu adalah bits. Nah, entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data atau set. Nah, semakin tinggi entropi dari sebuah data, maka semakin tinggi homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi X itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Hx itu satuan dari entropi itu minus
himpunan dari EX, PX, log PX. Nah, ditemukanlah X, IXI, log 2, 1 per PI. Nah, ini adalah contoh dari probabilitas yang menggunakan kata dari kalimat pendidikan, yang dimana ada 10 huruf, ada 10 simbol. Nah, dari 10 simbol tersebut tingkat kemunculan itu berbeda, seperti misalkan D ini dan I ini tingkat kemunculan 2 kali dalam dalam kata pendidikan. Nah, tentu saja probabilitasnya berbeda. Jadi jika hanya keluar satu akan ditemukan probabilitasnya 0,1, sehingga jumlahnya itu adalah 1, yang dimana untuk probabilitas itu mungkin akan terjadi untuk jumlahnya. Nah, dapat dilihat dari tabel sebelumnya, semakin tinggi probabilitas suatu simbol, maka self entropinya akan semakin kecil. Nah, probabilitasnya dari setiap kata atau simbol tadi akan menghasilkan self entropi, yang dimana semakin kecil probabilitas maka semakin tinggi self entropi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi probabilitas akan semakin kecil self entropi. Nah, maka dapatlah diperoleh entropi dari teks pendidikan itu yang dikirimkan itu 2,0254 dalam bit dan dikirimkan dalam bentuk 20,254. Nah, inilah ketemunya. Jadi inilah entropinya dan ini self entropinya. Nah, bit yang dihasilkan itu 20,254. Sedangkan entropinya itu 2,0254. Dan selanjutnya adalah kriptografi. Materi kriptografi. Apa sebenarnya kriptografi itu? Nah, di kriptografi itu kita definisikan secara umum. Kriptografi itu dari bahasa Yunani yang artinya kritos dan graphin. Kritos itu yang berarti rahasia dan tersembunyi atau tersembunyi, sedangkan graphin adalah menulis. Jadi secara umum kriptografi itu adalah proses menulis yang menyampaikan pesan rahasia secara tersembunyi. Namun jika kita kaitkan dengan penggunaan teknologi digital saat ini, maka kriptografi itu adalah ilmu yang mempelajari teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang disusun secara acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi sehingga naskah tersebut berubah menjadi teks yang sulit dibaca, seperti ciphertext lah, oleh user yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, biasanya kriptografi ini digunakan saat pengiriman pesan dalam berperang. Jadi agar pesan itu misalkan pengirim pesannya itu tertangkap oleh pihak musuh, maka pihak musuh tetap tidak bisa membaca pesan tersebut. Hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang memiliki kunci untuk membaca teks tersebut. Itulah gunanya kriptografi untuk contohnya. Nah, dari enkripsi itu sendiri itu adalah sebuah metode untuk mengubah bentuk atau wujud dari sebuah data menjadi wujud yang tidak mudah untuk dipahami begitu saja tanpa menggunakan sebuah pola atau kunci tertentu. Nah, deskripsi itu adalah sebuah proses mengembalikan yang mengubah teks atau pesan yang tidak bisa dimengerti seperti ciphertext. Ya, ciphertext tadi itu adalah pesan yang tidak bisa dimengerti, yang bisa dimengerti hanya dengan menggunakan kunci untuk dijadikan sebuah pesan yang dari awal, pesan dari pembuat pesan awal, yaitu plain text. Nah, plain text penjelasan dari setiap elemen dari sistem kriptografi. Plain text itu ya ini sumber yang pertama yang dibuat oleh user, dapat dibaca oleh orang umumnya. Sedangkan ciphertext itu adalah plain text yang telah diubah sedemikian rupa, dienkripsi dan agar terjaga kerahasiaannya. Nah, proses pengubahan plain text ini menjadi ciphertext disebut encryption, dan proses untuk mengembalikannya kembali itu adalah decryption. Cryptographic algoritma yaitu mekanisme tahapan yang digunakan berdasarkan operasi matematika untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, dan key itu adalah kunci untuk membuka ciphertext kembali lagi seperti plain text. Nah, di sini melakukan proses enkripsi dan dekripsi kepada pesan yang dikirimkan. Ini berarti bahwa hanya user yang memiliki key saja yang dapat mendekripsikan sebuah pesan dalam bentuk ciphertext. Nah, dalam algoritma kriptografi itu ada dua
algoritma. Yang pertama algoritma block chipper, yang dimana adalah algoritma yang beroperasi pada sekumpulan bit dengan panjang yang sama, yang disebut dengan blok. Langkah awalnya adalah membagi plain text menjadi blok-blok yang kemudian dienkripsikan dengan kunci yang sama panjangnya dengan blok sehingga menghasilkan ciphertext yang sama panjang dengan teks aslinya. Lalu algoritma stream chipper adalah algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi format data itu berupa aliran dan bit kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Crypt analysis itu adalah orang yang melakukan membuka breaking dari ciphertext disebut itu crypt analysis. Itu adalah crypt analysis. Lalu ciphertext atau cerita sistem yang bertujuan menemukan kelemahan dalam suatu penyandian sehingga dimungkinkan untuk memperoleh plain text dan ciphertext yang ada tanpa perlu mengetahui kunci ataupun algoritma pembangun ciphertext tersebut. Nah, teknik ciphertext ini ada beberapa teknik, yaitu ada no plain text analysis salah satunya. Dengan prosedur ini, crypt analyst mengetahui sebagian isi plain text dari ciphertext yang berhasil didapatkan. Menggunakan informasi yang ada ini, crypt analyst berusaha untuk mencari kunci yang digunakan untuk menghasilkan ciphertext pada plain text. Nah, Johnson plain text analysis, di mana crypt analyst telah dapat menghasilkan plain text dari ciphertext yang ada, namun kuncinya sendiri belum ditemukan. Pada serangan jenis ini, crypt analyst dapat memilih plain text tertentu untuk dienkripsikan, yaitu plain text yang lebih mengarah penemuan kunci. Jadi seperti hacker. Jadi hacker itu menemukan pesan-pesan rahasia atau yang bersandi itu sendiri tanpa mengetahui dari pihak yang melakukan ciphertext pada plain text tersebut. Nah, ciphertext only analysis ini teknik yang berbekal ciphertext saja. Jadi tanpa adanya pengetahuan mengenai plain text, teknik ini membutuhkan akurasi yang tinggi. Ini yang hacker dinamakan hacker pro. Tanpa tahu asal usul pesannya, dia bisa memecahkan kode-kode tersebut. Nah, dalam cipher tadi, cipher substitusi itu terdapat kata-katanya seperti kalimat monoalfabet, polyalfabet. Ini adalah contoh-contoh dari kode yang digunakan untuk melakukan ciphertext, ya, polyalfabet atau monograf, uniliteral, poligraf, multilateral. Cipher transposisi diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan permutasi karakter tersebut. Hubungan antara crypt analysis dan kriptologi, hubungannya itu crypt analysis itu merupakan orang yang memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa menggunakan kunci yang sebenarnya. User yang melakukan disebut crypt analysis. Nah, kriptologi itu adalah studi atau ilmu yang digunakan untuk mempelajari segala tentang kriptografi dan kriptoanalis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.